warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Are you fine today? I hope you all will be fine today. Oke nak, walaupun judulnya daring atau BDR belajar dari rumah sama dengan daring ya, yang kemarin di WA masih nggak ngerti dengan kata daring. Daring itu nak belajar dari rumah. Jadi jangan kamu anggap libur ini libur total. Setiap harinya kita ada materi atau mata pelajaran yang sudah kita bagi jadwalnya. Dan di jam 8 sampai jam 11 kamu harus stay terus, pantau terus WA kamu. Karena Bapak Ibu Guru akan memberi materi melalui WA group untuk kamu semua yang wajib kamu ikuti dan kerjakan. Oke, dan hari ini adalah giliran untuk atau jadwal untuk materi bahasa Inggris. Untuk materi hari ini, for materi today, we will study about present continuous tense. Present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah tenses, salah satu tenses ya dari 18 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Yang sedang, garis bawahi kata sedang ya nak, yang sedang dilakukan saat ini. Jadi untuk hari ini kita mau belajar membuat kalimat dengan kata sedang. Contoh, saya sedang belajar bahasa Inggris saat ini. Atau ayah sedang bekerja di kantor saat ini. Atau mereka sedang bermain sepak bola saat ini. Jadi melalui materi yang akan Mem jelaskan hari ini, Mem berharap setelah materi ini selesai kamu bisa membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris menggunakan kata sedang untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang sedang kamu lakukan, sedang dia lakukan, sedang mereka lakukan saat ini. Oke nak? Maka untuk pattern atau pola kalimat, kalau dalam bahasa matematika itu rumus. Nah dalam bahasa Inggris itu namanya pattern atau pola kalimat. Pola kalimat untuk present continuous tense itu untuk kalimat positifnya yaitu subject tambah to be. To be-nya itu ada pilihan 3 nak, is atau am atau are, tambah verb ing. Mem, verb ing itu apa? Verb ing itu yaitu kata kerja yang ditambah akhiran ing. Kata kerja yang ditambah akhiran ing. Nah, di sini nak, to be-nya pilih salah satu. To be-nya pilih salah satu, jangan tiga-tiga dipakai ya. Is aja atau am aja atau are aja. Ada ketentuan pemakaian to be di sini. Lihat, untuk subjek I, to be-nya kita gunakan am. Untuk subjek jamak contohnya di sini you, we, they, atau subjek jamak lainnya. Tahu jamak ya nak? Jamak itu lebih dari satu, baik benda atau binatang yang lebih dari satu, itu namanya jamak. Itu memakai to be, are. Sedangkan subjek tunggal itu artinya satu ya, berarti orang atau manusia atau benda atau binatang yang jumlahnya satu, itu kita katakan subjek tunggal. Contohnya he, she, it, atau nama orang, atau father, mother, yang penting jumlahnya satu ya nak, tunggal. Maka kita gunakan to be, is. Oke ya, pahami ya? Beda penggunaan am, are, dan is. Am khusus untuk I, are khusus untuk jamak, subjek jamak, is khusus untuk subjek tunggal satu. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimat.
contoh. Oke, yang pertama I'm sorry, kita buat Indonesianya dulu ya biar agak paham. Saya sedang makan. Sudah? Saya, bahasa Inggrisnya I. Sedang, jangan kamu cari dalam kamus bahasa Inggris sedang itu apa. Sedang cukup diwakilkan dengan to be, is atau am atau are, kemudian tambah akhiran ing di belakang kata kerjanya. Maka di sini subjeknya I. Ingat ya, tadi I itu to be-nya am. Maka di sini I am. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Karena kita mau ngomong sedang makan, maka kita tambahi akhiran ing di belakangnya menjadi eating. Jadi saya sedang makan. I am eating. Am di sini tambah akhiran ing di belakang itu artinya sedang. Paham ya, Nak? Kita masuk contoh kedua. Kita ganti subjeknya biar kamu tahu, biar kamu paham perbedaannya di mana ya. Kita ganti dengan mereka. Mereka sedang makan sekarang. Contohnya sekarang juga ya. Oke, mereka bahasa Inggrisnya they. Nah, they, mereka itu kan subjek jamak. Nah, lebih dari satu orang. Kalau sudah namanya mereka pasti lebih dari satu orang. Maka kalau untuk jamak, to be yang kita pakai are. Kemudian kata kerjanya makan eat. Karena kita ngomong sedang makan, maka tambahin ing belakangnya. No. Are tambah akhiran ing di belakang kata kerja artinya sedang. Oke, kita masuk contoh yang ketiga dengan subjek yang berbeda lagi. Kita mau bilang dia sedang makan sekarang. Dia, she. Dia, she, subjek tunggal. Maka hanya satu orang subjeknya. Maka ingat tadi, Nak, kalau subjeknya tunggal, maka kita gunakan to be, is. Kemudian tambahkan kata ing di belakang kata kerjanya. She is eating, no. I am eating, no. They are eating, no. Jelas perbedaannya ya? Perbedaan tiga kalimat ini sama, hanya berbeda subjek. Maka untuk saya, ingat saya to be-nya am. Mereka jamak, to be-nya are. Dia tunggal, to be-nya is. Jadi jelas perbedaannya di situ ya. Oke? Nah, untuk tugas pertama kalian di sini, Mem akan buat lagi contoh di mana ya? Oh, diperhatikan ini nanti. Diperhatikan dulu. Nanti apa yang sudah Mem tulis di papan tulis ini, kamu juga wajib mencatatnya di buku kalian masing-masing. Oke? Kamu juga wajib mencatatnya di buku kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Setelah 3 contoh yang Mem beri tadi, kita akan buat contoh yang model kedua.
kita akan belajar membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Oke? Yang pertama tadi kita buat kalimat they are eating. No, di kalimat positif. Coba kita rubah ke kalimat negatif. Maka untuk merubahnya ke kalimat negatif, kita cukup tambahi kata not setelah to be-nya. They are not eating. No. Ini tadi artinya mereka sedang makan sekarang. Ini yang kedua artinya mereka tidak sedang makan sekarang. Yang ketiga, kalimat pertanyaannya are. Pindahkan to be-nya ke depan ya nak, pindahkan to be-nya ke depan untuk membuat kalimat pertanyaan. Kemudian dilanjutkan dengan subjeknya. Are they? Lanjutkan kalimatnya. Eating. No, namanya kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kita pakai tanda tanya. To be di awal kalimat pertanyaan ini artinya apakah? Apakah mereka sedang makan sekarang? Oke? Pahami? Sudah cukup jelas? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan WA ke nomor pribadi Mem masing-masing ya. Sekarang Mem akan memberi tugas untuk kamu. Berdasarkan dua contoh yang sudah Mem jabarkan, Mem akan buat tugas yang pertama, yaitu translate kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Translate kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, dia sedang membaca buku. Yang kedua, saya sedang membersihkan rumah. Yang ketiga, kami sedang belajar bahasa Inggris. Yang keempat, mereka sedang bermain bola. Yang kelima, ibu sedang memasak nasi. Ingat ya nak, kata sedang tak perlu kamu cari di kamus apa bahasa Inggrisnya sedang, cukup to be, pilih salah satu to be-nya berdasarkan subjeknya. Nomor 1 subjeknya dia, nomor 2 subjeknya saya, to be-nya apa? To be-nya ada 3 ya pilihannya, ada is, ada am, ada are. Lihat contoh di sini baik-baik. Bedakan contoh 1, contoh 2, contoh 3 untuk mengerjakan 5 soal berikut ini. Oke nak? Mem harap kamu mengerti dengan penjelasan untuk materi kita hari ini.
Silahkan kerjakan soal 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, translate ke dalam bahasa Inggris. Terlebih dahulu, catat dulu semua materi kita hari ini. Yang tadi dari awal sampai sekarang, catat dulu di buku. Setelah itu tulis soalnya dan translate ke dalam bahasa Inggris. Dan kumpulkan atau fotokan hasil tugas kamu hari ini. Langsung ke WA pribadi Mem. Ke nomor WA pribadi Mem. Mem tunggu tugasmu hari ini sampai jam 12 siang. Nantinya akan Mem rekap siapa-siapa saja yang sudah mengumpul tugas beserta nilainya. Yang belum mengumpul tugas, ingat nak, sanksi dan nilai, walaupun kita belajar dari rumah, sanksi dan nilai tetap berjalan. Oke nak, semoga kamu baik-baik saja di rumah. Ingat, jangan sering keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pantau WA setiap harinya dari jam 8 sampai 11 untuk belajar dari rumah, dan tetap kembangkan ilmumu walaupun kita di rumah saja. Oke nak, see you next time and assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Okay, are you fine? Semua baik-baik saja, semua sehat walafiat. Mem harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing. Oke ya nak, ingat selama pandemi ini kebijakan sekolah kita berubah. Kita tidak lagi belajar di sekolah, melainkan BDR, belajar dari rumah, bukan libur. Paham ya nak ya? Belajar dari rumah. Kita belajar lewat aplikasi WhatsApp atau WA. Jadi setiap harinya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang kamu tetap belajar seperti biasa, tapi belajarnya lewat handphone, lewat WhatsApp. Bapak Ibu guru akan memberi materi masing-masing, menyertakan tugas di situ, kamu harus mengerjakannya saat itu juga. Jadi bukan sebagai PR, bukan di situ diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, di situ juga kamu langsung mengerjakannya, bukan ditunda-tunda. Oke ya nak? Jadi jam 8 sampai jam 11 adalah jadwal sekolahmu di rumah. Oke nak? Tugas akan tetap kita nilai seperti belajar biasa. Nah, untuk hari ini, hari Sabtu, itu adalah jadwal untuk pelajaran bahasa Inggris anak-anak. Jadi materi pertama kita, the first materi in the second semester, materi pertama kita di semester 2 bahasa tahun ini, di semester 2 ya, adalah tentang singular and plural nouns. Singular and plural nouns. Apa itu Mem? Sebelum membahas materi ini, kita pahami, Mem akan jelaskan dulu apa itu noun. Noun itu adalah kata benda. Paham lah ya nak ya, kata benda. Apa Mem contoh kata benda? Ya banyak. Pulpen, buku, rumah, orang, manusia, murid, guru, itu semua contoh kata benda. Oke, bahasa Inggrisnya pen, books, teacher, students, house, and etc. dan lain-lain. Nantinya Mem akan memberi tugas kepadamu setelah materi ini, maka dengarkan baik-baik dari awal penjelasan Mem sampai akhir ya. Itu tadi noun, noun kata benda. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang singular and plural. Mem, singular itu apa? Singular yaitu tunggal. Namanya tunggal berarti jumlahnya ada 1. Maka kata benda yang jumlahnya ada 1 itulah singular. Sedangkan plural adalah kata benda jamak. Kata benda jamak, Mem, jamak itu apa? Jamak itu yang jumlahnya lebih dari 1.
bisa 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Intinya lebih dari satu. Remember ya, ingat, singular itu tunggal, kata benda tunggal, sedangkan plural adalah kata benda jamak, lebih dari satu. Oke, catat dulu ini di buku kalian masing-masing. Oke, nak, di sini ada beberapa peraturan dalam merubah kata benda singular atau tunggal menjadi jamak. Oke, ada 5 peraturan dalam mengubah kata benda tunggal menjadi jamak dalam bahasa Inggris. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nak, secara umum tambahkan akhiran s. Ya, kebanyakan dari kata benda kita tinggal menambahkannya dengan akhiran s. Contoh, pen, pulpen. Ketika kita mau merubahnya menjadi bentuk jamak, tinggal nambahin s ujungnya. Jadi pens, pulpen, pulpen, pulpen. Jadi kalau udah akhirannya s, artinya pulpennya lebih dari satu, jamak. Oke, contoh kedua yaitu book menjadi books, buku, buku, buku. Oke, itu peraturan pertama. Peraturan kedua, untuk kata benda yang berakhiran huruf CH, X, S, SS, atau SH, kita tinggal tambahkan akhiran ES. Mem, gimana sih Mem? Kok nggak paham? Langsung kita lihat contohnya, nak, biar paham. Contoh kata watch. Watch itu artinya jam. Ya, watch itu artinya jam. Kata watch berakhiran huruf C dan H. Maka kalau kita mau mengatakan jam atau jamnya lebih dari satu, misalnya banyak jam di sana. Saya punya banyak jam. Jamnya berarti lebih dari satu, maka kita tinggal tambahi akhiran ES di belakangnya. Ini jam, satu buah jamnya. Watches, ini jamnya lebih dari satu. Kemudian box berakhiran huruf X. Box, kotak. Kita mau buat kotaknya itu lebih dari satu atau bentuk jamak, maka tinggal tambahkan kata huruf ES di belakangnya, jadi boxes. Kotak, kotak, kotak. Oke? Kemudian untuk kata yang berakhiran SS, contoh gelas. Contoh gelas, akhiran SS. Kita mau bilang banyak gelas atau gelasnya lebih dari satu, maka kita tambahin kata ES belakangnya, jadi glasses. Gelas, gelas, gelas. Oke? Kemudian contoh yang berakhiran SH, gosh. Tinggal tambahkan ES belakangnya, jadi goshes. Oke? Masuk di peraturan ketiga. Kata kerja berakhiran F atau FE, maka kita ubah huruf F dan FE-nya menjadi V. Lalu tambahkan akhiran ES. Contoh, wolf, serigala, akhirannya F. Kita mau bilang serigalanya itu lebih dari satu, serigala-serigala. Maka ganti F-nya menjadi V, tambahin ES di ujungnya, jadi wolves. Serigala, serigala, serigala. Serigala tunggal, wolves, serigala jamak, lebih dari satu. Kemudian wife, istri. Di sini akhirannya FE. Akhirannya FE. Maka ganti F-nya dengan V, baru tambahin ES di ujungnya. Istri, istri, istri. Oke, masuk ke peraturan keempat. Kata kerja berakhiran Y,
di mana huruf sebelumnya adalah konsonan. Huruf konsonan itu artinya huruf mati ya nak. Paham ya, huruf mati itu kecuali A, I, U, E, O, yang lainnya itu huruf mati. Maka ganti Y-nya menjadi IES, IES. Contoh baby, akhirannya huruf Y. Sebelum huruf Y ada huruf B. Huruf B itu kan huruf konsonan ya nak, huruf mati. Maka kalau mau buat baby-nya lebih dari satu atau bentuk jamak dari kata baby, menjadi Y-nya diganti dengan I. Yes. Babies. Oke, Y-nya diganti dengan I. Tambah IES. Begitu juga dengan city. Cities. Oke. Kemudian ternyata ada juga kata benda yang tidak beraturan dalam bahasa Inggris nak. Nih yang susah kita nebaknya ya. Contoh-contohnya yang mana-mana aja, lihat nih. Child. Child. Child ini artinya anak. Ketika anaknya banyak, lebih dari satu, bentuknya jamak menjadi children. Ini anak, ini anak-anak. Child, anak, children, anak-anak. Kemudian man, pakai A, ini artinya lelaki, berarti satu orang. Ketika dia huruf A-nya berubah jadi E, jadi man, seperti ini artinya berarti laki-lakinya lebih dari satu. Bentuknya jamak, jumlahnya lebih dari satu, sama dengan woman dan women. Oke, paham sampai situ nak? Pahami kembali. Catat yang ada di papan tulis ini, pindahkan ke buku kalian masing-masing. Oke? Oke, untuk tugas hari ini, silahkan rubah 10 kata berikut ini ke dalam bentuk pluralnya, ke dalam bentuk jamaknya. Contohnya sudah membuat satu, book menjadi books. Buat juga artinya di bawahnya masing-masing. Oke, kerjakan nomor 2 sampai 10 seperti contoh nomor 1. Dan wajib dikumpul hari ini. Cara mengumpulnya bagaimana? Fotokan hasil tugas kalian, kirim ke WA mem masing-masing. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Hari ini mem tunggu paling lambat jam 12 siang. Oke nak? Paham? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian baik-baik di rumah dan tetap belajar seperti biasa dengan giat di rumah. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.